Shalom saudara, selamat siang. Dan hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sampai detik ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan itu karena kesempatan yang Tuhan telah beri kepada kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, tubuh kita, roh kita hanya kepada Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku yang hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Yesus. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah dan dipuji. Engkau yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu saat ini. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha mengerti segala keadaan kami. Di setiap pergumulan kami, setiap apapun yang kami lakukan, Engkau tahu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami telah memuji dan mendengar dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu saat ini
yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi kekuatan bagi saat ini yang mendengarkan dan melihat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang semuanya dan shalom sekali lagi. Kita bersyukur kita telah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita harus membalasnya. Mungkin dengan apakah sih kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Tidak ada. Maka dari itu sebagai wujud kita bersyukur, sebagai wujud kita untuk membalas cinta kasih Tuhan, untuk sebagai kita sadar sebagai manusia yang telah ditebus, mari kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam kehidupan ini banyak sekali yang akan kita jalani, yang akan kita lalui, yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah kita berteman atau berrelasi dengan manusia yang ada di sekitar kita. Walaupun sekarang di dalam dunia online, mungkin saya bisa sebutkan di Instagram, Facebook, Twitter, dan mungkin sosial media yang lain, kita bisa berkomunikasi atau menjalin persahabatan mungkin dengan orang yang baru saja kita kenal ya di dalam sosial media. Tetapi apapun itu, kita pasti memerlukan di dalam hubungan berteman, di dalam hubungan berrelasi, kita memerlukan yang namanya kepercayaan, kejujuran, dan banyak sekali yang membuat kita ataupun membuat orang lain juga mengenal karakter, supaya mengenal karakter, dan setelah itu semakin lama berteman, semakin lama bersahabat, pasti semakin lama akan tahu karakter masing-masing. Dan terkadang sebagai manusia, sebagai seorang apa ya namanya ya, mungkin yang pengen selalu diperhatikan, banyak sekali sih sifat-sifat manusia, banyak sekali karakter manusia yang ada ya. Mungkin ada yang introvert, mungkin yang lagi booming, ataupun bukan booming sih, mungkin itu yang terlalu di sama anak-anak muda ya, aku introvert, jadi aku nggak mau bergaul, aku susah bergaul. Terus juga ada yang mengasihi diri sendiri, self pity, yaitu jika aku orangnya tuh nggak bisa ya, aku orangnya gini ya, aku orangnya nggak punya apa-apa, nah itu namanya self pity. Terus banyak orang juga yang bersemangat, ada juga orang yang pengen selalu ditolong, ada juga yang selalu ingin menolong. Tetapi kita mau baca yaitu firman Tuhan, yaitu kunci relasi yang berhasil. Salah satu kunci yang bisa membuat berhasil dalam berelasi itu apa sih? Kita mau baca yuk di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, jika kita kepingin diperhatikan, kita juga harus memperhatikan orang lain dong. Jikalau kita ingin disayangi, kita harus juga menyayangi orang lain dong. Tetapi kebanyakan orang itu malah berat sebelah, ataupun bukan beras sebelah lagi, tetapi cuman pengen kita yang mendapat lebih daripada orang lain, ataupun teman kita, sahabat kita, atau mungkin orang yang baru saja kenal. Kita pengen mendapatkan lebih dari mereka, dalam arti aku pengen lebih dikasihi, aku pengen lebih diperhatikan, aku pengen lebih ditolong. Nah, itu sifat manusia yang lumrah. Tetapi jika kita menjalin persahabatan atau relasi seperti itu dengan sifat seperti itu, pasti tidak akan lama. Ataupun sifat yang memanfaatkan
aku menraktir orang, aku menraktir kamu, tapi kamu harus nanti kembali lagi menraktir aku loh. Aku menraktir kamu, tapi ada sesuatu hal udang di balik batu di semuanya itu. Mungkin ingin memulai suatu produk, atau mungkin mendekati cuman gara-gara ingin sesuatu hal dari orang tersebut. Nggak tahu apa hal yang tersebut. Mungkin pengen uangnya, mungkin pengen perhatiannya. Jikalau tidak memberikan timbal balik, nah kita yang kecewa sendiri. Kita tahu bahwa setiap karakter orang itu masing-masing, dan karakter yang jelek, sifat yang jelek dalam kita akan menjalin hubungan atau relasi itu harus dibuang. Kita mau menolong tapi ada imbalannya, atau kita mau nolong, kita pengen suatu hal dipuji. Nah, itu juga tidak baik. Karena Tuhan bilang, jikalau kita menolong, jikalau kita memberi tangan sebelah kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Maka dari itu, jikalau kita mau berrelasi, kita mau berteman lama, atau kita mau menjalin hubungan dengan baik, dengan tidak hanya dengan teman kita, mungkin orang-orang yang baru saja kenal, bertemanlah dengan baik, dengan jujur, dengan benar-benar mengasihi, dengan tulus hati. Nah, ini tulus hati yang susah didapatkan pada hari-hari ini. Tulus hati menolong, tulus hati memberikan bantuan, tulus hati untuk saling menjaga, saling mengasihi. Itu susah sekali didapat pada hari-hari ini. Karena dengan hal yang dunia semakin kacau ini, banyak sekali karakter-karakter yang timbul, karakter-karakter yang tidak timbul, supaya untuk diri sendiri, kita sendiri mendapat keuntungan yang lebih banyak, untuk supaya diri kita survive. Keegoisan kita lebih tinggi karena keinginan untuk bertahan hidup. Tetapi itu bukanlah jalan yang baik, tetapi itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Mari saat ini teman-temanku yang pengen menjalin hubungan dengan teman dengan baik, dengan jangka lama, mungkin sampai mati, sampai meninggal, kita tetap berteman baik dengan teman-teman kita. Kita tahu kita adalah manusia yang tidak sempurna, kita manusia yang banyak sekali dosa. Terkadang kita membuat salah terhadap teman kita, terkadang kita mengucapkan kata-kata yang mungkin kita tidak sadari menyakiti hati mereka. Tetapi biarlah saat itu juga, ataupun jika teman kita itu menasihati kita, biarlah kita meminta maaf dan cepat kembali membangun hubungan baik dengan mereka kembali. Nah, itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Mari kita jaga. Apa yang kamu pengen perbuat, apa yang pengen orang lain perbuat kepada kita, kita perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Berbuat apa sih? Perbuatan baik, tulus hati, menolong dengan ikhlas, menyayangi dengan tulus hati. Nah, itu yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Firman yang singkat ini, biarlah kita menjadi suatu pedoman hidup di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini hidup tidak sendiri. Seintrovert-introvertnya teman-teman, saudara-saudara, kalian pasti membutuhkan teman. Kalian pasti harus bersosialisasi, karena manusia itu adalah suatu ciptaan Tuhan yang harus memang bersosialisasi. Nah, kita mau belajar, kita mau minta tuntunan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melakukan semuanya itu. Dan kita percaya jikalau kita dekat dengan Tuhan, kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita bisa memantul ke orang di sekitar kita, bisa memancar di sekitar kehidupan kita. Nah, mari saat ini
Kita mau memperbaiki diri kita mau mengintrospeksi diri kita. Biarlah kita menjalin hubungan dengan teman-teman kita dengan baik. Dan percayalah, jikalau kita mempunyai hubungan dengan baik, bukan hanya dengan hubungan dengan Tuhan saja, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia, kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi. Sukacita, damai sejahtera pastilah ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya Tuhan, bila kami ingin diperlakukan baik, biarlah kami lebih dahulu memperlakukan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, teman-teman kami, sahabat kami, teman-teman kantor, teman-teman pabrik, teman-teman satu gereja, sepelayanan. Biarlah kami juga tulus hati dalam menyayangi, dalam membantu apapun yang mereka butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, kami ingin merendahkan ego kami. Kami ingin menjadi orang yang rendah hati. Bentuklah hati ini Tuhan, supaya hati ini menjadi seperti-Mu. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah saat ini kami mau menjalani kehidupan kami, tuntunan Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih, selamat siang. Shalom sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.